Oke, sekarang gue lagi bersama temen gue. Nyantai aja, Neng. Nyantai, jangan tegang. Gue lagi sama temen gue, warga Indonesia yang sekarang lagi tinggal di negara tanam-tanam ubi. KL. So, ya mungkin boleh kenalin diri lo. Lo siapa, asal dari mana? Nama gue Andrew Charles from Jakarta. Oke. Dulu sempat kuliah di sini juga kan? Iya, Lo kuliah dulu dulu. kuliah ambil major apa? Fashion design. Fashion design. Dan lo bisa ceritain nggak kenapa lo dulu akhirnya milih kuliah di negara tanam-tanam ubi? Oke, jadi awalnya kan ikut IELTS dulu tuh. Nah, IELTS tuh dia sekalian konsultasi ininya deh, universitasnya deh. Nah, terus kampus ini di-push terus sama mereka. Oh, Nah, dikompor-komporin untuk kuliah di sini. Dikomporin, terus ditawarin juga scholarship. Oke. Terus berhubung gue lumayan pinter lah ya SMA-nya, Oke. lulusan COVID say. Lo dulu di IPS? IPS. 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 Jadi ditawarin 40% scholarship. Jadi gue ambil deh. 40% lumayan banget ya. Lumayan. Terus lo bayarin berapa tuh akhirnya? Aduh nggak tahu Per ya. tahun? Total Lupa. ya. Lupa. Sekitar 20.000 nggak sih? Nggak nyampe dong. Biasanya kan tuition fee 20 ribuan. Kayaknya 20.000 ringgit. per tahun ya. Kalau per tahun kayaknya 20 ribuan. Berarti Sekitar kalau 40% mungkin sekitar 11 ribuan nggak sih? mungkin Ya, ya. mungkin sekitar 11 Soalnya ribuan waktu lah. itu ngambil kelasnya agak random juga. Soalnya COVID. Oke. Jadi kadang bisa satu semester ada 8, ada 7, terus semester depannya cuma 2 atau 3. Jadi Pokoknya in ngacak. total kurang lebih setahun 11.000 ringgit lah ya. Nah, kira-kira lah ya. Nah, terus apa yang bikin lo mutusin buat kerja di Malaysia? Karena kan sekarang lo udah kerja full time nih. Kenapa lo akhirnya mau kerja di Malaysia? Apa nggak sama aja sih gajinya Kak, kalau pulang ke Indonesia kerja di Jakarta gitu kan kayak sama nggak sih? Sama aja, tapi kan ditawarin di sini. Jadi abis waktu lulus itu, pas kalau gue kan fashion design nih, jadi ada graduation show. Jadi fashion show tapi graduation kita lah. Jadi ada tuh orang-orang dari fashion juga yang nontonin show kita. Nah dari situ gue ditawarin sama salah satu company yang saya bekerja di sana sekarang. Lo kerja sebagai apa sekarang? Merchandiser, fashion designer juga. Fashion designer. Susah nggak sih kayak jadi fashion designer di negara jiran gitu? Sebutuh apa seorang? Maksudnya kayak Apa negara Malaysia sebutuh apa gitu sampai nge-hire fashion designer dari Indonesia gitu? Sebenarnya nggak susah sih ya, cuma kebanyakan kalau fashion design itu antara bikin sendiri atau enggak ngejahitnya aja kan, ngejahit sama desainer lain gitu. Kalau di sini untuk kerja for expat lah, foreigner ya, itu lebih susahnya ke visa kerjanya karena sekarang di sini sangat ketat dan mereka itu maunya yang pekerjaan yang high demand gitu. Kayak misalnya yang sustainable engineering kan nggak gitu terlalu banyak tuh di sini. Iya. Nah mereka bisa import banyak dari Algeria, dari Swedia, dari Finland gitu. Nah jadi kalau yang kayak fashion design atau IT atau bisnis kan banyak banget tuh. Nah jadi challenge-nya di situ lah. Tapi kalau misalnya gue mau jadi pembantu aja nih, mau jadi tukang kebun di kayaknya Malaysia gitu. Kalau muka lu Bisa. bisa deh. Kalau Maksudnya kayak misalnya bisa nggak? Tapi kan banyak orang Indonesia yang kerja jadi pembantu di negara jiran. Kalau itu lebih ke pakai yayasan ya kalau mereka ya, yayasan kayak TKI gitu. Harus ada majikannya yang ngasih sponsor atau gimana tuh? Jadi dia yayasan lah, jadi kayak company juga gitu, company penyalur tenaga kerja. Agency dong. Kalau Iya. yayasan non profit berarti eksploitasi manusia atau gimana? Ya itulah. I don't know. Company lah, company. Oke. Company Tapi kalau mau- tenaga kerja. Oke, jadi tapi kalau mau kerja secara profesional di sini yang sesuai dengan industri kuliah lo, itu emang ketat ya di sini. Nggak semudah itu untuk mendapatkan visa kerja di Malaysia. Dapat kerjanya gampang, dapat visanya belum tentu. Karena gue juga kan gue sempat kuliah di Malaysia dan kita satu kampus ya. Satu kampus, Untuk satu apartemen, nyari intern di sini gampang nggak sih menurut lo? gampang. Gampang banget guys. Cari Nyari kerjanya internship. gampang. Cari kerja itu gampang, tapi ya setelah lulus itu ada nggak yang mau ngasih sponsor ke lo Iya gitu kan? betul. Karena visa kerja itu nggak mahal ya, Say. Ya. Nggak mahal dan nggak mudah buat apply-nya. Terus lo nyari kerja di mana? Di platform-platform online kah atau dapet referral Dulu gimana? dulu sempat juga nyari-nyari di LinkedIn, Jobstreet gitu. Banyak juga yang reply juga banyak.
Tapi lebih banyak lagi waktu gua kalau keluar event, ketemu orang, misalnya nawarin gitu-gitu, itu lebih cepet tuh. Orang dalam, say. Orang dalam? Orang dalam. Dapat referral ya? Yes. Bukan orang dalam dong, kayak referral. Kalau orang dalam kan misal gue anaknya presiden, terus gue aturan, nah gitu ntar kalau misalnya ada kenal siapa gitu, ini lagi butuh nih yang misalnya animasi, bisa lah. Tapi kan dicek juga CV-nya, portfolio-nya kan. Gak langsung mentang-mentang anak presiden jadi wakil presiden gitu kan. Aduh, nggak tahu deh saya itu. Gak urusan. Oke. Terus gue penasaran nih, lingkungan kerja di Malaysia tuh gimana sih? Menurut lo kayak toxic nggak? Atau biasa aja atau gimana? Menurut lo gimana selama lo kerja di Malaysia sekarang? Sebenarnya kalau korporat kan ini baru pertama kali juga nih gue kerja nih, jadi nggak ada pembanding gitu ya. Cuma kalau di company gue sekarang itu sangat healthy sih ya. Sangat healthy karena kenapa tuh? Kebanyakan employee-nya itu sudah sangat senior kebetulan. Tua-tua? Udah jadi lo paling muda gitu? banget. Mereka tuh sekitar umur 40-50 tahun rata-rata. Jadi mereka mama dong udah. Mama bapak. Nenek guys. Jadi ya udah senior di bidang-bidangnya lah. Terus tapi biasanya kalau senior kan merasa kayak, oh gue paling tua, gue paling hebat, gue paling keren di sini. Lo masih muda, jadi lo nggak usah banyak bacot. Atau kayak gimana mereka? Enggak sih, sangat keibuan ya. Oh gitu? Apa-apa kayak dikasih tahu, diajarin. Enggak senioritas gitu? Enggak ada senioritas sama sekali. Ini kan bos gue aja kan udah umur kayak 63 gitu ya. Dia nggak mau dipanggil miss gitu. Terus panggil nama? Kita apa-apa panggil nama. Dia mungkin pernah kuliah ke luar negeri atau gimana mungkin? Iya, kebanyakan juga mereka kayak gedenya di UK atau di Paris gitu. Wajar. Nah, terus ini buat teman-teman ya yang mungkin masih di Indonesia dan ada rencana kuliah untuk melanjutkan ke Malaysia atau mau kerja di Malaysia, mungkin lo ada sedikit tips buat mereka kenapa mereka harus consider Malaysia sebagai negara tujuan mereka? Kalau consider ya, yang pertama Malaysia tuh biaya hidupnya nggak gitu mahal, terus budayanya mirip sama Indo, jadi nggak culture shock banget ya kita ya. Bahasanya juga mirip-mirip. Bahasa sama culture kayak bergaul, nyapa orang di jalan gitu mirip lah sama Indo, nggak gitu jauh. Terus yang terakhir tuh deket. Kalau sama Indo masih deket lah, PP masih bisa gitu. PP nggak bisa, say. Bisa lah, Jakarta cuma 1,5 jam. Maksudnya tiap minggu gitu PP? Iya, bisa. Ya bisa sih kalau ada duit sih. Sama satu lagi kalau tips kecil lah dari gue. Kalau misalnya lu mau ke luar negeri nih, itu pikirin juga lu tuh mau kerja atau enggak di sana. Karena misalnya bayangin nih, lu kuliah 3 tahun. Habis itu pulang. Nah, selama 3 tahun itu kan lu pasti ada kenalan apa gitu, dapat network, dapat kayak internship di mana gitu. Kan kalau tiba-tiba pulang gitu kan sayang kan 3 tahun ini loh. 3 tahun waktu lu dapat networking ini. Jadi kalau lebih bagus lagi mau kerja gitu, ya udah. Tapi sorry motong. Kalau misalnya di Indonesia networkingnya udah kencang banget gak gitu, misal yang punya TV gitu kan, atau yang presiden gitu kan, kenapa butuh networking gitu kan? Kan networkingnya dari bapak. Ya makanya kadang kalau di Indonya udah oke, udah tahu mau misalnya ngelanjutin perusahaan keluarganya, orang tuanya gitu. Ya buat apa? Keluar negerinya tuh buat apa dulu? Buat mandiri, mau buat apa? Ya nggak harus kuliah. Bisa cuma double degree 2 semester cukup. Bisa nggak usah keluar negeri, tapi misalnya keluar kota kuliahnya bisa. Mungkin lebih kayak dilihat dari background keluarganya ya. Kalau kayak kita siapa sih? Lebih ke tujuannya lah, mau apa dulu nih kuliah ke luar negerinya? Mau lonte. Astagfirullah. Gak ada ya. Ditangkep loh di deportasi. Jangan lupakan gue. Begitu keluar negerinya mau ngapa? Tergantung tujuannya ya. Karena kan kalau kayak kita guys, kita tuh bukan dari keluarga yang benar-benar kaya raya banget. Kalau dibilang kaya, memang kita kaya gitu kan. Cuman kita nggak yang sekaya banget kayak anak presiden gitu pulang ke Indonesia terus bikin perusahaan sang pisang kan. Oh my god, lo sebut. Nggak ada. Ya pokoknya begitulah ya. Karena banyak nih teman-teman gue, mereka di sini tuh udah lumayan oke loh. Udah dikenal banyak
sama desainer, sama event, tapi ujung-ujungnya mereka harus pulang gitu loh. Emang mereka dari awalnya nggak mau di sini kan. Cuman mereka habis pulang lagi Dim dari awal, kayak kenal-kenalan lagi, kayak hai nama gue iya. ini. Jadi sayang gitu loh 3 tahun. Karena 3 kan lo tahun udah- di sini, lu intern udah kemana-mana, udah dapet pengalaman kerja di sini-sini, koneksi udah banyak di sini, terus pulang, terus Iya. ngulang lagi dari awal. Itu sih yang perlu dipikirkan. Kayak lo udah start lebih panjang. karir di sini, Yes, ya udah betul. lanjut go sampai kelar gitu kan. Sampai mungkin lo ngumpulin modal yang cukup baru balik Indo, terus lo buka bisnis. Sah-sah aja kalau mau pulang, cuman kalau menurut gua 3 tahun tuh bukan waktu yang sebentar juga ya. Iya. Jadi kayak kalau lebih baik lagi, koneksi yang lu dapet dipakai lah di sini juga gitu. Jadi lo rencana bakalan kayak long term di sini atau cuma Kalau untuk beberapa sekarang tahun sih- terus balik Indo? Kalau untuk sekarang sih long term. Cuma ya kita tunggu saja apa Apakah yang akan dapet terjadi. duit banyak ketimbang duit gitu kan? Heeh. Kadang kalau tiba-tiba inflasi gitu, kan kita nggak tahu ya. Amit-amit ya. Iya, amit-amit makanya. Jadi kalau sekarang sih ya di sini dulu aja. Oke. Begitu. So, yeah. Actually kayak nggak expect kalau percakapan kita jadi kayak kritis ini, karena sebelumnya kita ngobrol nih isinya kayak nggak ada yang bermanfaat guys. Nggak pernah ada yang bener. So yeah, thank you so much yang udah nonton mini vlog kita, diskusi. Ini apa sih, gue nggak tahu juga. Ini YouTube. Sosial media sih, gue Oh. nggak tahu bakalan gue upload di mana ya. Oke. But thank you so much teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa follow Andrew. Kalau kalian mau pesen baju nih, bisa banget custom baju ke Andrew. Bisa dicek. Ntar masukin ya itunya namanya. Yes. Andrew Silakan Chow. di follow. Kena lo. Saya kena lo gitu. Kena lo. Period.